Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with Mem Nana. And how are you today? I hope you everything is okay. Ya, ini adalah chapter atau bab awal dari semester 2 kurikulum 2013 yang dipelajari di kelas 8 ini. Okay student, you can see the title of chapter 7 is My Uncle is a Zookeeper. Nah, dibaca dari judulnya terdapat kata zookeeper, berarti ada vocabulary atau kosakata yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari materi pokok bab ini. Tentunya, kita harus mengetahui nama-nama binatang atau hewan terutama di lingkungan kebun binatang atau zoo. Nah, kemudian setelah kita menguasai kosakata tentang binatang, kita akan dihadapkan pada grammar yaitu materi simple present tense. Nah, pada awal chapter 7 ini terdapat objektif atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu we will learn to communicate status and event that happen routinely or as general truth in order to. Kita akan belajar bagaimana mengomunikasikan sebuah kejadian yang terjadi dalam keseharian atau sebagai kebenaran umum agar appreciate the nature, menghargai alam, show our pride of something, menunjukkan suatu kebanggaan kita terhadap sesuatu, or give good and bad samples, atau memberikan contoh perilaku yang baik atau perilaku yang tidak baik. Selain simple present, kita juga secara tidak langsung belajar teks deskriptif sederhana mengenai suatu binatang, ciri-ciri fisik, karakteristik, kehidupan, dan sebagainya. Okay student, have you ever come to the zoo? Pernahkah kalian datang ke kebun binatang? What kinds of animal did you see? Jenis-jenis binatang apa saja yang kalian lihat? Giraffe, yes, alright. Lion, very good. Elephant, yes, good. Tiger, very good. Oke student, setelah kita tahu tentang nama-nama binatang, mari kita jalan-jalan yuk. Kemana? We have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? An elephant, yes, good. A tiger, yeah. A monkey, very good. A bear. 2 deers, yes, alright. Okay student, after you study tour in the zoo and you can mention kinds of animals, now we describe the animals that you saw in the zoo. How to describe, bagaimana sih cara menggambarkan binatang-binatang yang sudah kalian lihat di kebun binatang tadi? What animal is this? Elephant. Yeah, elephants are the heaviest land animals. Gajah adalah binatang darat yang terberat. They are also intelligent and have good memories. Mereka juga pintar dan punya daya ingat yang bagus. Most of them live in Africa and Asia. Kebanyakan mereka hidup di Afrika dan Asia. As in Lampung, Indonesia, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir seperti lengan. To put food and water in their mouths. Untuk mengambil makanan dan air di mulutnya. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman. Oke, berikutnya, what animal is this? Tigers, yes, alright. Tigers are the biggest of all cats. Macan adalah yang terbesar dari semua kucing. They live in the grasslands and forests. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Their striped coat give them to camouflage when they hunt. Kulitnya yang belang membuat mereka kamuflase yang baik ketika mereka diburu. They love meat to eat. Mereka suka daging untuk dimakan. Nah, itu tadi
Ibu sudah membahas tentang bagaimana cara mendeskripsikan suatu binatang. Nah, untuk binatang yang lainnya kalian bisa baca di buku kalian When English Rings Bell, yaitu bear and monkey ya. Nah, untuk menyusun kalimat deskriptif di atas, maka kalian harus paham dulu tentang simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Jika melihat pada kata simple berarti sederhana, sedangkan present berarti sekarang. Jadi, bisa dikatakan bahwa simple present adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Fungsi dari simple present tense yaitu yang pertama, untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau yang disebut repeatedly atau kebiasaan yang berarti habitually. Nah, kita bisa menggunakan kata keterangan adverb of frequency seperti always, usually, sometime, dan lain sebagainya. Atau keterangan waktu, yaitu every day, every week, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah contohnya. I always go to school every 7 o'clock. Saya selalu pergi sekolah setiap jam 7. Nah, berikutnya. I teach English at SMP Patra Dharma 2 every Monday, Tuesday, and Thursday. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Patra Dharma 2 setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi yang merupakan kebenaran fakta atau kebenaran umum atau yang disebut general truth. Nah, perhatikan gambar berikut ini, yaitu the sun sunsets in the west. Matahari terbenam di barat. Nah, pastinya semua orang tahu bahwa matahari itu terbenam di barat. Jika terbenam di timur, ya pasti kiamat ya. Jadi ini sudah menjadi kebenaran umum. Nah, berikutnya, gambar berikutnya adalah water drip from the higher place to the lower one. Jadi air itu terjun dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, pastinya air akan turun, bukan naik ke atas ya. Nah, fungsi yang ketiga dari simple present tense adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang permanen. Misalnya tempat tinggal, pekerjaan, kemampuan, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contohnya. My uncle live in Balikpapan. Nah, pamanku tinggal di Balikpapan. Yang pastinya dia permanen tinggalnya di Balikpapan. Nah, berikutnya monkeys are clever mammals. Monyet itu adalah binatang mamalia yang cerdas. Nah, anak-anak, simple present tense memiliki dua bentuk kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, untuk kalimat nominal menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Sedangkan kalimat verbal menggunakan kata kerja pertama. Nah, berikut ini adalah rumus untuk kalimat nominal, yaitu pada kalimat positif yaitu subject, to be, plus adjective, noun, or adverb. Nah, untuk kalimat negatif, subject, to be, plus not, plus adjective, or noun, or adverb. Nah, untuk kalimat interrogatif atau question, ya, rumusnya adalah to be, plus subject, plus adjective, or noun, or adverb. Untuk penggunaan to be pada simple present tense, jika subjeknya itu they, we, you, maka to be-nya adalah are. Nah, untuk subjek she, it, he, maka to be-nya adalah is. Nah, untuk subjek I, maka to be-nya adalah am. Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat nominal. Perhatikan rumusnya ya. My mother is happy. My mother as subject, is as to be, happy as adjective. Ibuku bahagia. Nah, berikut ini adalah kalimat negatifnya. My mother is not happy. My mother as subject is sebagai to be, not karena kalimat negatif, happy adalah adjective. Jadi ibuku tidak bahagia. Berikut ini adalah contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Perhatikan gambar dan rumusnya. Is my mother happy? Apakah ibuku bahagia?
Nah, di sini is sebagai to be. My mother a subject, happy as adjective. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan cara yes, she is, ya, dia bahagia. No, she is not. Tidak, dia tidak bahagia. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh lainnya, perhatikan pada teks di sini. Di situ ada kalimat elephants are the heaviest land animals. Jadi, gajah adalah binatang darat yang terberat. Nah, perhatikan rumusnya ya. Nah, contoh yang lainnya adalah tigers are the biggest of all cats. Macan adalah yang terbesar dari semua kucing. Di situ ada subjek, to be, or noun. Nah, berikut ini adalah rumus untuk kalimat verbal. Untuk kalimat positif, subjek, verb 1, objek, plus komplement atau pelengkap. Untuk negatif, itu subjek, auxiliary atau kata bantu, do atau does, plus verb 1, plus komplement atau pelengkap. Nah, berikutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu auxiliary, do atau does, kemudian subjek, plus verb 1 plus komplement atau pelengkap. Nah, untuk penggunaan auxiliary pada simple present tense untuk subjek they, we, you, maka auxiliary-nya adalah do. Untuk she, it, he, maka auxiliary-nya adalah does. Kalau I, auxiliary-nya adalah do. Nah, perlu kalian ketahui bahwa he, she, it kata kerjanya verb 1 ditambah s atau is pada kalimat positif. Nah, untuk subjek I, you, we, they kata kerjanya verb 1 masih utuh atau tetap. Nah, untuk membuat kalimat negatif maka ada kata bantu ya. Itu juga kalimat pertanyaan harus ada kata bantu do atau does. Nah, untuk subjek he, she, it kata kerjanya tanpa s atau is di dalam kalimat negatif maupun pertanyaan. Nah, aturan kata kerja untuk orang ketiga tunggal he, she, it yang ditambah akhiran s atau is. Nah, verb kata kerja yang berakhiran s, h, sh, c, h, x, z, maka ditambah is. Nah, verb atau kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati atau konsonan mendapatkan akhiran is dengan merubah akhiran y menjadi I. Nah, untuk yang ketiga, verb kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf hidup atau vowel mendapatkan akhiran s dengan tidak mengubah akhiran y menjadi I. Selain aturan verb atau kata kerja di atas atau sebelumnya mendapatkan akhiran s. Perhatikan contoh-contohnya. Nah, untuk berikutnya yang point 5 atau yang kelima, khusus untuk verb have berubah menjadi has jika menggunakan subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it. Nah, perhatikan contoh-contohnya ya. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat verbal pada kalimat positif. Perhatikan gambar dan rumusnya. My father goes to his office by car. Ayahku pergi ke kantor dengan mobil. Perhatikan rumusnya ya. Nah, contoh berikutnya adalah kalimat negatif. Perhatikan gambar dan rumusnya. My father does not go to his office by car. Ayahku tidak pergi ke kantor dengan mobil. Nah, contoh untuk kalimat interrogatif. Apakah ayahku pergi ke kantor menggunakan mobil? Nah, untuk menjawabnya kalian bisa yes, he does, atau no, he does not. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat verbal lainnya. Perhatikan pada teks di berikut ini. Elephants eat grass and plants. Gajah-gajah itu makan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan. Nah, contoh lainnya pada teks lain yaitu they live in the grassland and forest. Mereka hidup di padang rumput dan hutan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh dari kalimat nominal dan kalimat verbal pada simple present tense. Nah, untuk kesimpulannya kalian bisa lihat nih atau kalian pause untuk bisa menulisnya. Nah, untuk rumus nominal sentence, Ibu akan berikan kesimpulan agar lebih mudah mencerna melalui
tabel di berikut ini. Nah, ini adalah rumus simple present tense pada kalimat nominal. Jadi, kalian bisa memahami dari tabel ini dengan baik ya. Nah, yang ini adalah kalimat negatif pada kalimat nominal. Kalian bisa pahami. Nah, untuk berikut ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari rumus verbal sentence pada simple present tense. Nah, perhatikan dengan baik tabel berikut ini. Nah, yang ini adalah kalimat positif pada verbal sentence. Nah, selanjutnya yang ini adalah kalimat negatif pada verbal sentence. Nah, yang terakhir ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya pada kalimat verbal sentence. Okay, student, thanks for watching. See you and bye-bye.